Alasan penghentian daripada penyelidik, kita tentunya perlu melihat kembali pada rumusan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Saudari LK menyerahkan dan disepakati bahwa penyelenggara lah yang menyelesaikan kewajiban royalti ini. Ya, selama masih belum ada sampai pada kasus hukum itu kan harus sampai PK ya. Terjawab sudah akhirnya teka-teki alasan diberhentikannya penyidikan atas laporan dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan pedangdut kenamaan Lesti Kejora dan seorang pencipta lagu bernama Yoni Dores. Di mana hal itu diumumkan secara langsung oleh Kompol Andaru Rahutomo selaku Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya ketika ditemui awak media pada tanggal 5 Maret 2026 kemarin. Seperti diketahui, penjelasan polisi soal alasan pemberhentian ini telah ditagih oleh Yoni sejak surat perintah penghentian penyidikan alias SP3 resmi dikeluarkan pada akhir bulan Februari 2026 silam. Lantas, seperti apakah penjelasan polisi soal alasan diberhentikannya penyidikan perkara dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan Yoni Dores terhadap Lesti? Alasan penghentian daripada penyelidik, kita tentunya perlu melihat kembali pada rumusan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi dasar pelaporan daripada pelapor. Di situ pelapor mengadukan sebuah pelanggaran terhadap hak intelektual atau sebuah karya yang diciptakan oleh pelapor. Hal ini menurut pelapor tahun 2017 LK melakukan sebuah pertunjukan menggunakan 4 buah lagu yang merupakan ciptaan dari pelapor. Salah satunya mungkin yang teman-teman tahu adalah Arjuna Buaya. Oke, dari dasar itu kemudian diposting di media sosial YouTube yang itu menjadi objek dari perkara. Yang menyatakan Lesti tidak bersalah kan cuma polisi doang, itu kan atas dasar apa? Penyidik kemudian mengumpulkan fakta-fakta, memanggil sejumlah saksi, 7 saksi tadi dan juga ahli, dan menemukan fakta bahwa pada proses ini saudari LK terlapor melakukan kerjasama dengan penyelenggara. Nah, penyelenggara itu kemudian membuat sebuah pertunjukan yang menggunakan ciptaan daripada pelapor kemudian dinyanyikan oleh saudari LK. Itu akhirnya diunggah di platform YouTube yang bukan dimiliki oleh saudari LK ya. Di situ dalam perjanjiannya terhadap antara saudari LK dengan penyelenggara ada sebuah klausul perjanjian yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menyelesaikan masalah royalti ada pada pihak penyelenggara. Jadi di sini saudari LK sudah sadar bahwa ada hak royalti yang harus diselesaikan, yang tidak boleh diabaikan. Dan dalam kesepakatan penyelenggaraan sebuah pertunjukan itu ada sebuah perjanjian di mana saudari LK menyerahkan dan disepakati bahwa penyelenggara lah yang menyelesaikan kewajiban royalti ini kepada pencipta lagu. Sebelum terungkap penemuan pihak kepolisian soal adanya perjanjian antara Lesti dan pihak penyelenggara acara, spekulasi soal alasan pemberhentian penyidikan telah melebar kemana-mana. Bahkan, Yoni Dores yang terbelenggu kekecewaan mendalam sampai berkata, jika dirinya siap mengejar ini hingga ke ujung dunia. Dimulai dari mengajukan pra-peradilan.
mungkin saya akan pra-peradilan. Menariknya, hal itu rupanya sampai ke telinga rekan sejawat Yoni Dores di dunia musik, yakni musisi Ahmad Dhani. Lantas seperti apa reaksi Ahmad Dhani? Ya, selama masih belum ada sampai pada kasus hukum, dia harus sampai PK ya. Selama belum ada PK itu ya belum bisa disebut ketetapan berketetapan hukum. Selama kasusnya belum sampai pada tingkat PK. Sampai saat ini semuanya masih belum ada yang sampai pada tingkat PK, sehingga bahkan apapun termasuk yang diputuskan MK itu juga bukan landasan hukum juga. Semuanya masih bisa dilaporkan lagi, masih bisa, karena kan semua kasusnya beda-beda ya. Kasusnya Ari Bias dengan Rakos mungkin beda, kasusnya dengan Lesti atau Yoni Dores beda mungkin. Bila ditarik ke belakang, Ahmad Dhani memang menjadi salah satu sosok musisi yang kerap kali vokal menyerukan ikrar perjuangan tentang pentingnya menjaga hak dari seorang pencipta lagu. Dengan alasan lahirnya problematika rumit yang kini terjadi di Indonesia, yakni banyaknya pencipta lagu yang tak mendapatkan royalti, padahal lagunya tersiar luas di mana-mana. Dalam perjuangan itu, Ahmad Dhani tentunya tak berdiri sendiri. Pasalnya, ia juga dikelilingi rekan sejawat yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia alias AKSI. Lantas, seperti apakah Ahmad Dhani menyikapi iklim dunia musik Indonesia? Serta bagaimanakah puasaran Ahmad Dhani tentang apa yang kini marak terjadi? Kan banyak orang salah paham hak cipta. Di sini hak cipta yang kita perjuangkan adalah hak cipta, salah satu dalam maklumat tadi adalah didirikannya LMK khusus konser. Jadi banyak media yang kurang tepat dalam memberitakan bahwa perjuangan AKSI itu adalah perjuangan untuk memperoleh keadilan di konser, royalti konser, bukan yang lain ya, bukan yang di karaoke, bukan yang di TV, bukan yang lain gitu. Jadi banyak yang masih salah sangka bahwa perjuangan AKSI itu royalti dalam semua, enggak. Kita cuma hanya perjuangan royalti pencipta di pertunjukan musik. Jadi salah satu maklumat yang paling penting itu adalah bahwa lagu itu adalah propertinya pencipta lagu. Properti itu nggak boleh diambil seenaknya. Properti tidak boleh dikuasai atau dipindah tangankan seenaknya, nggak bisa, bahkan oleh negara. Bahkan negara pun nggak bisa mengambil kuasa atas hak cipta lagu daripada pencipta lagu. Itu yang paling basic. Jadi kita tegaskan lagi bahwa itu juga termasuk dalam Undang-Undang Dasar. Piu yang tahu, saya lupa undang-undang pasal berapa ya. Jadi kita harus benar-benar jagain, harus benar-benar berjuang supaya hak para pencipta ini benar-benar terakomodir. Bukan, kita akan membawa maklumat ini ke DPR, dan bawa maklumat ini ke DPR. Kan maklumat ini kan juga disepahami oleh Pak Menteri Kebudayaan. Nanti kita mungkin akan ke Kementerian Hukum, Kementerian Ekraf, sehingga terjadi kesepakatan bersama, pemahaman bersama soal hak cipta. Sementara itu, upaya Yoni Dores dalam menagih pengakuan atas karya ciptaannya sempat mendapatkan sandahan dari pakar kekayaan intelektual Dr. Hengki Solihin. Ya, ketika ditemui sedari perkara ini mencuat di kalangan publik, Hengki Solihin terus berpendapat bahwa bukti-bukti yang dikantongi Yoni belum cukup untuk dikatakan bukti kuat. Sebaliknya, upaya hukum ini justru berpotensi berbalik arah dan menyebabkan kerugian untuk Yoni Dores. Ya, alih-alih membuatnya kuat di mata hukum, semua itu justru menguatkan pihak seberang. Bahkan, Dr. Hengki Solihin tak menutup kemungkinan bila hal itu berpotensi membuat Yoni Dores terkena laporan balik. Namun, kala ditemui beberapa waktu lalu,
Rizky Bilar menegaskan pihaknya tak akan menempuh upaya hukum balasan. Bisa saja salah objek barang bukti kalau bicara sasaran. Kenapa? Pelanggaran hak cipta di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah delik aduan. Artinya seseorang yang membawa barang bukti itu harus benar berkesesuaian dengan adanya pelanggaran. Jadi tidak bisa hanya mengambil di YouTube, download video di YouTube, download di Instagram, itu kan nggak bisa. Ya, sehingga masyarakat beranggapan, ini kata netizen ya, yang lagi rame sekarang, seolah-olah beliau ini sedang membangun personal branding dengan memasuk sensasional popularitas salah satu nama artis. Nah, itu kan. Kenapa saya katakan banyak sekali statement terhadap barang bukti yang dia bahas. Kami sudah menerima barang bukti ya dari beberapa channel, karena kami tidak bisa menemukan siapa yang memberi izin. Berarti kan belum valid ini barang bukti ini menurut saya. Ini belum kuat untuk menjadi barang bukti laporan. Dikhawatirkan berbalik nanti adanya pencemaran. Kan definisi pencemaran di dalam Undang-Undang ITE itu kan, pencemaran secara dunia maya aja sudah dianggap pelanggaran itu. Coba baca di Undang-Undang ITE itu kurang lebih. Laporan ini menggunakan barang bukti ya, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Listi. Listi kan banyak dirugikan. Bisa saja dia melakukan itu. Jadi dia harus siap untuk melihat barang bukti ini valid atau tidak gitu. Ini berbeda ini. Terkait dengan kan bulan puasa Mas, ya, udah jadi kita damai-damai aja. Terkait Ntar dengan kita ya, ngelapor biar dapat berita lagi ya. Terlepas dari pandangan pihak luar, perkara hukum yang melibatkan Lesti dan Yoni Dores resmi dinyatakan berhenti. Lahirnya surat perintah penghentian penyidikan menjadi bukti dari resmi ditutupnya buku perseteruan hukum antara mereka berdua. Akan tetapi, senit perseteruan ini agaknya belum bisa dikatakan usai tak bersisa. Pasalnya, selain memendam rasa kecewa terhadap pihak kepolisian, Yoni Dores juga mengaku kecewa terhadap ucapan Rizky Bilar selaku suami dari Lesti Kejora. Dengan berapi-api, Yoni Dores yang terbakar amarah sontak memberikan jawaban tegas. Lantas, apa ucapan Bilar yang begitu melukai hati Yoni Dores? Serta bagaimanakah pula tanggapan Yoni? Terus terang yang paling unek-unek di saya perkataan Bilar sekarang. Coba baik-baik, pasti gua kasih kok. Apa sih itu? Emang gua pernah minta? Apa pernah saya mengajukan? Apa di tuntutan saya sekarang ada nominalnya? Saya akan menuntut. Bisa dicek. Saya tidak pernah di tuntutan di kepolisian bikin BAP juga tidak ada tuntutan saya berapa. Padahal hak ekonomi itu nggak ada batasnya. Saya menuntut berapa aja hak saya. Itu hak ekonomi, kecuali kalau royalti. Kalau royalti ada batasannya. Sekian ada aturannya. Kalau hak cipta melekat. Suka-suka saya aja menuntut berapa juga. Istilahnya. Berapa miliar ya. Hak saya sebagai pencipta. Saya tidak pernah. Di BAP di mana nggak pernah ngomong saya tuntutan saya sekian, nggak ada. Karena memang bukan itu tujuan awalnya. Saya cuma pengen dihargain aja. Ngomong naik seperti yang lain-lain, penyanyi lain. Saya bikin Uno, bikin Iis, fun aja, nggak ada masalah. Udah orang mau pakai, kan saya mau pakai lagunya gini, ya pakai aja. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like,
Subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.